Dia niat adus, tetapi yang dibasuhnya ataupun yang dirubahnya tidak seluruh badannya, itu pun sama, tidak sah adusnya. Jadi ada dua materi di sini. Yang pertama adalah sailalu ala jami'il badani, ketika kita adus seluruh badan kita, tidak boleh ada yang terlewat, itu semuanya harus kena air. Yang kedua, harus dibarengi dengan niat yang khusus. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau menurut santri, ada orang yang mandi seluruh badannya kena air, tapi dia nggak pakai niat, maka nggak jadi adusnya. Ataupun sebaliknya, ada orang yang pakai niat junub, tetapi ketika mandinya air tidak mengenai seluruh badannya, itu pun sama, tidak sah adusnya. Makanya Pak adus itu, walaupun kita tidak niat adus, tapi mandi lalu niat, awalnya nggak ada niatan mau adus, tanggung aja udah mandi lalu niat adus sah. Ataupun sebaliknya, dia awalnya niat adus tapi nggak niat, itu pun nggak sah. Dulu saya sering cerita, ada seorang suami nikah lagi, punya istrinya dua, Pak. Kata istrinya, suaminya ketika mau kilir sama istri yang kedua, dia selalu bilang, saya mau ke masjid, mau itikaf. Akhirnya suatu saat kata suaminya, "Ma, saya mau itikaf." "Oh iya, setelah isya sambil itikaf." Jam 9 malam suaminya nggak pulang. Kata istrinya, "Kok ini itikaf lama amat sih?" Akhirnya dilihat sama istrinya yang kedua, oh benar, kelihatan dari luar masjid bapaknya udah sholat, mungkin ketiduran. Jam 12 istri yang tuanya masih penasaran, kenapa ini itikaf jam 12 belum pulang juga. Akhirnya dilihat lagi, oh ternyata suami saya setelah itikaf dia ketiduran. Padahal pintar Pak suaminya, kohol diambil, ditutupin sama kain putih, lalu diambilin sama istrinya muda. Jam 1 istrinya penasaran, kasihan amat ya suami saya tidur di masjid. Akhirnya maksain istrinya masuk ke masjid, mau ngebangunin suaminya. Pas dibangunin suaminya, ternyata bukan suaminya tapi kohol. Jadinya dia langsung sewok, waduh ini pasti punya istri lagi. Akhirnya nanya, ternyata benar suaminya punya istri lagi. Akhirnya dikontrol sama suami istri yang keduanya, dikontrol ke rumah istri yang kedua. Ternyata suaminya lagi berhubungan suami istri. Saking kagetnya dengar suara istri, dia lompat, ternyata lompatnya ke kolam. Jadi dia berenang. Padahal dia nggak niat adus Pak. Niatnya apa? Ngumpet dari istrinya, dia berenang ke kolam. Dipikir-pikir kata suaminya, saya mendingan niat adus saja ya. Lalu dia niatin berenangnya, dia niat adus, itu jadi adusnya. Walaupun awalnya dia tidak niat mandi. Dia kan tidak niat mandi kan awalnya. Dia niatnya adalah sembunyi dari istrinya, kolam renang. Tapi dipikir-pikir mendingan pakai niat adus, maka seharusnya walaupun awalnya tidak niat mandi. Ada lagi yang kedua, bapak-bapak mandi aja
khusus, yaitu dia junub. Nanti akan dijelaskan ke depan. Hadirin rahimahullah. Walladzi yujibu al-ghusla sittata asya'a. Sesuatu yang mewajibkan adus itu semuanya ada 6. Jadi ada 6 perkara yang menyebabkan wajib orang tersebut mandi junub. Salah satu minha tastariqu fiha al-rijal wan nisa. Dari yang 6 itu dibagilah sama para ulama dibagi 2. Ada yang mustarok, yaitu bersamaan antara perempuan dan laki-laki. Ada yang tidak mustarok, dalam arti ini wajib mandi junub buat perempuan, tidak wajib buat laki-laki. Ini wajib adus buat laki-laki, tidak wajib adus untuk perempuan. Kalau yang pertama, salah satu pertama yang 3 ini mustarok. Mustarok itu apa? Dia bareng antara laki-laki dan perempuan, dua-duanya wajib adus. Sebabnya sama. Jadi sebabnya sama, tapi laki-laki wajib adus, perempuan pun wajib adus. Sebabnya sama, makanya mustarok. Dia bareng-bareng. Apa yang mustarok? Yang mustarok yang dua-duanya wajib adus antara laki-laki dan perempuan. Maka dijawab oleh para ulama, wahiyya iltiqaul khitanaini. Yang pertama wajib adus kepada laki-laki plus perempuannya, dua-duanya wajib adus. Yang menjadikan sebabnya adalah iltiqaul khitanaini, ketika ketemu sesuatu yang dihitan. Yang dihitan itu kan yang pertama zakar, laki-laki zakarnya dihitan, perempuan farjinya pun sama dihitan. Maka ketika sesuatu yang dihitan itu ketemu, dua-duanya wajib adus. Laki-laki memasukkan zakarnya kepada farji perempuan, maka yang wajib adus itu bukan cuma laki-lakinya saja, tetapi perempuannya pun sama, itu wajib adus. Fal-muradu bil-liqa'ul khitanaini, yang dimaksud ketemu dua alam khitan adalah disama
mah agak ribet rupanya. Kalau nggak tolik, hukum fikih itu luar biasa. Wal muradu bil khitani, lalu ada yang dimaksud khitan. Kan tadi itu ketemu dua alat yang dikhitan. Yang dimaksud ketemu dua alat adalah tadi memasukkan alat laki-laki kepada perempuan. Itu dua-duanya wajib hadis. Lalu wal muradu bil khitani, apa yang dimaksud dengan khitan? Yang dimaksud dengan khitan adalah qat'ul qalbani. Jadi kalau laki-laki itu sesuatu yang menutupi kepalanya dihilangkan, itu namanya khitan. Kalau perempuan menghilangkan sesuatu daging yang ada di atas bid'u, itu perempuan dihilangkan. Jadi memasukkan alat itu. Oh berarti Ustaz kalau memasukkan bekas hitanannya bukan dakarnya wajib hadus enggak? Agak. Jadi yang wajib hadus itu memasukkan dakarnya, bukan bekas yang hitannya. Kayaknya harus paham. Wajib hadus antara laki-laki dan perempuan dengan sabab dilajin memasukkan hasafah, tetapi ada elan di sini adalah biilajin hayyin wajibin goyaba hasafatan zakari. Memasukkan biilajin hayyin, memasukkan sesuatu yang hidup. Jadi memasukkan, berarti kalau memasukkan itu sesuatu yang mewajibkan hadus. Memasukkan dengan tujuan memasukkan sengaja, ataupun dia memasukkan dakarnya tidak disengaja, itu sama Pak wajib hadus. Namanya memasukkan dakar mau disengaja ataupun tidak disengaja, mau kita tidur apapun kita bangun, itu sama tetap wajib hadus. Ustaz, kan saya nggak bermaksud Ustaz pakai istri saya, tapi pas saya bangun tidur pas saya bangun ternyata istri saya ada di atas saya, misalkan, itu tetap wajib hadus. Mau disengaja, tidak disengaja, mau tidur ataupun tidak tidur, namanya dimasukkan, itu wajib hadus. Ustaz, kan saya nggak maksud Ustaz memasukkannya, walaupun tidak disengaja itu tetap wajib hadus. Jangan punya pikiran wajib hadus itu kalau sengaja dimasukin, kalau nggak sengaja mah nggak wajib hadus. Sama Pak. Ada laki-laki lagi kencing, nggak sengaja perempuannya mundur, misalkan, sehingga dia nggak punya maksud dan tujuan untuk memasukkan dakarnya, ternyata masuk, itu wajib hadus. Wajib hadus. Bahkan tidak ada bedanya baik ayakuna adamian mau dimasukkan ke manusia sendiri, walau baru memayizin ataupun laki-laki dia memasukkan hasafahnya kepada perempuan yang masih kecil, itu sama wajib hadus. Ataupun dia memasukkan dakarnya bukan ke lubang perempuan tapi lubang kambing. Dilihat-lihat dari kambing seksi juga, akhirnya dipakai, dimasukkanlah dakarnya kepada kambing, itu pun sama wajib hadus. Awas, itu sama. Yang kedua, walaupun memasukkannya harus jelas, harus jelas. Oh berarti kalau nggak jelas Ustaz nggak wajib hadus. Saya semalam itu tidur, tapi pas tidur itu saya kayak mimpi memasukkan hasafah kepada Parisi. Tapi saya nggak yakin saya memasukkan, itu nggak wajib hadus Pak. Kalau tidak ada tanda-tanda, kalau kita jelas memasukkannya, maka itu wajib hadus. Kalau nggak jelas, itu nggak wajib hadus Pak. Kalau tidak ada tanda-tandanya, kecuali tadi ada tandanya, saya ragu,
sebab kayak mimpi saya tidur, kayak mimpi memasukkan hasabah pada panci, padahal nggak mimpi, mah bener, kan cuma dia tidur. Tapi ada tandanya, misalkan ada bekas air mani, itu kan tetap wajib halus. Wah pikir itu. Goyah hasabatan zakari, yang dimasukkannya itu adalah hasabah. Hasabah itu adalah panci. Itu wajib halus, Pak. Pertanyaannya begini, Ustaz, bagaimana kalau yang dimasukkannya bukan hasabah yang asli? Walau istadkhalat imro'atan walau kana dzakaru bisuratil hasabati. Jadi ada alat yang dibentukkan seperti hasabah, tapi bukan hasabah laki-laki. Kan alat itu dibentukkan seperti hasabahnya laki-laki, lalu dimasukkan kepada farjinya perempuan, itu satu wajib halus. Wajib apa? Wajib halus. Oh, jadi Ustaz, kalau perempuan memasukkan alat yang alatnya bisuratul hasabati, ada alat yang diserupakan dengan hasabah, dimasukkanlah, itu wajib halus. Ustaz, kalau ada perempuan, ada laki-laki nabrak kereta, terus datarnya asal terbang nabrak kereta, ketemulah sama perempuan, ini apa ya, kayak dakar laki-laki, lalu dimasukkan kepada farjinya. Bagaimana itu? Itu pun tetap wajib halus. Cuma yang wajib halusnya perempuannya saja, laki-lakinya itu tidak wajib halus. Yang pertama, karena alatnya sudah lepas dari badannya, ataupun tadi karena itu bukan alatnya, tapi alat yang dibikin seperti kemaluan laki-laki. Ustaz, bagaimana kalau ada zakar? Zakar itu apa? Alat kemaluan laki-laki. Lalu dibelah jadi dua. Kan tadi kalau ada zakar laki-laki sudah lepas dari orangnya, ketemu sama perempuan, lalu dia masukkan kepada farjinya. Makanya kalau ngaji itu walaupun menjelaskan sesuatu yang agak jorok, tapi pikiran kita harus selalu negatif dan positif, jangan pikiran keton. Apalagi yang menjelaskan jangan punya pikiran keras, tapi ini harus dijelaskan karena hukum. Jadi jangan sampai ngaji tentang farji atau tentang apa kita pikirannya kotor ataupun punya intimidasi yang lainnya, karena ini adalah tadi kan adalah perempuan, pelan-pelan aja karena speaking itu sulit. Ada perempuan, dia berjalan, setelah berjalan dia menemui zakar laki-laki yang lepas dari badannya, lalu kan dimasukkan sama dia, maka tetap itu wajib halus. Yang wajib halusnya itu siapa? Perempuannya, laki-lakinya tidak wajib halus. Ustaz, bagaimana kalau ada satu zakar dibelah dua, dibagi dua? Jadi ada perempuan menemukan zakar, tapi itu ada bagaimana bayangannya, karena dalam diri manusia itu ada syahwat, ada nafsu. Kadang-kadang dia tidak merasa puas dengan sesuatu yang ditentukan. Makanya kan nanti dijelaskan masalah kondom dan yang lainnya, kita jelaskan supaya jelas. Ada zakar, lalu zakarnya itu dibelah dua. Walau saqqa zakarahu nisfain,
adalah dimasukkan kepada perempuan yang ini A, yang satunya lagi dimasukkan kepada perempuan yang B. Itu gimana Ustaz? Wajib adus, wajib al-ghuslu alaihima, itu tetap wajib adus. Siapa yang wajib adus? Perempuannya. Kalau Ustaz yang dimasukkannya bukan semuanya, tapi sebelah. Yang dimasukkannya adalah sebelah. Itu pun tetap sama wajib adus. Oke, itu kan kalau zakarnya dibelah dua, yang sebelah dimasukin kepada parti perempuan yang satu, yang sebelahnya lagi dimasukkan kepada parti perempuan yang satunya lagi. Jadi perempuannya ada dua, jadi zakarnya dibelah dua. Maka dua-duanya tetap wajib adus. Pertanyaan lagi, gimana Ustaz kalau ada zakar dibagi dua? Yang satu dimasukkan ke pancinya, yang satu dimasukkan ke tuburnya. Jadi ada zakarnya dua. Zakarnya dua Pak, dibagi dua dibelah. Yang setengah dimasukin ke pancinya perempuan, yang setengahnya lagi dimasukin ke tuburnya. Maka walau ahadu awlaja ahaduma biqomulihan wal asbaru biduburihan, separuh dimasukkan ke pancinya, separuh dimasukkan ke tuburnya, maka itu tetap wajib ghusl alaihima, wajib adus dua-duanya. Kalau zakarnya nempel, kalau zakarnya nggak nempel berarti ya wajib adus perempuan. Ngerti? Itu yang pertama. Ataupun yang dimasukkannya itu tidak semuanya sama. Ustaz, yang masuknya itu cuma helmnya saja. Setelah masuk helmnya saya keluarin lagi. Itu wajib adus kagak? Dijawab wajib adus. Wa amal itu bagaimana kalau zakarnya mayit? Misalkan ada perempuan ditinggalin sama suami, pengantin baru, saking sayang sama suaminya, aduh saya belum dipakai sama suami saya keburu meninggal. Udah aja walaupun suami saya mati, mungkin kemaluannya bisa udah bangun gitu. Akhirnya dipakai alat, kemaluan laki-lakinya akhirnya bangun. Lalu perempuan itu memasukkan pancinya laki-laki yang sudah meninggal itu kepada hasapannya, kepada pancinya dimasukin. Maka itu yang wajib adus adalah perempuannya. Kalau laki-lakinya kalau sudah diadusin tidak boleh diadusin lagi. Jadi ada baik laki-laki Pak, udah dimandiin, pas mau dikuburin istrinya kangen amat sama suami ditinggal. Ketika nggak ada siapa-siapa rumah dikunci. Jadi gambar pikir rumahnya dikunci, setelah dikunci dia pakai apa nggak tahu, sehingga kemaluan laki-lakinya itu bangun. Lalu dia pakai sama perempuan itu dipakai. Maka yang wajib adusnya itu perempuannya saja. Laki-laki yang tadi sudah diadusin itu tidak usah diadusin lagi. Kalau yang wajib adus itu memasukkannya kepada farji. Ustaz, kalau masukinnya bukan ke farji gimana? Masukinnya ke lubang belakang Ustaz. Walaupun dalam konsep agama memasukkan hasapah kepada lubang belakang itu hukumnya haram. Tapi kan kalau kadang-kadang orang tidak puas dengan sesuatu yang diperbolehkan, kadang-kadang dia suka melanggar sesuatu yang dilarang. Ya ini kalau ada orang memasukkan hasapahnya kepada farji, itu jelas wajib adus dua-duanya ya. Ustaz, bagaimana kalau memasukkannya bukan ke farjinya tapi ke duburnya? Maka dijawab itu pun sama wajib adus. Mau dimasukkan kepada dubur ataupun dubur, itu hukumnya tetap wajib adus.
Ustaz, saya masukinnya ke dubur saya sendiri, wajib adus. Mana contohnya? Ka'an ada khala zakarohu fi duburihi. Ada laki-laki memasukkan zakarnya kepada duburnya. Walaupun kan gimana memasukkannya ini? Memasukkan hasapah kepada duburnya. Itu kan kemungkinannya jauh kan? Kecuali zakarnya lepas dulu lalu dimasukkan kepada duburnya, itu ada gambar seperti itu. Tapi kan ulama pintar, takutnya ada memasukkan hasapahnya sendiri kepada duburnya, maka itu tetap wajib adus. Dua-duanya wajib adus. Ustaz, gimana kalau masukin hasapah kepada bibir istri? Masukin hasapah kepada bibirnya istri. Jadi masuknya bukan dimasukin hasapah bukan kepada farjinya istri, tetapi dimasukinnya kepada mulutnya istri. Itu wajib harus kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, saya mau masukin hasapah saya kepada farji istri saya. Pas mau dimasukin, pas baru antel, anak saya datang. Anak saya keburu datang mengganggu saya. Akhirnya saya nggak jadi. Itu baru kena doang. Gimana Ustaz? Itu wajib adus apa kagak? Dijawab sama para ulama, walau goyaba hasapah tahu. Kalau ada orang mau memasukkan hasapahnya fi safariha kepada mulutnya istri, kepada mulutnya istri, maka kata para ulama lam yazid al-ghusl, itu tidak wajib adus. Pertama. Yang kedua, yang tadi ada laki-laki mau pakai istrinya, baru kena doang, baru kena, anaknya keburu datang, kacau ya anak datangnya ke depan gitu. Langsung gak jadi kan, tapi udah kena sama bibir farjinya. Itu pun sama kata para ulama, tidak wajib adus. Luar biasa ribet Pak Bingin, ayah yang ente tak tahu juga. Makanya kan ada orang yang bertanya, dulu ada bertanya saya, Ustaz, kalau masukin hasapah ke mulut istri wajib adus kagak? Dulu saya bingung, kenapa? Karena belum ketemu kitabnya. Ya saya tanya aja dah, saya cariin dulu. Kenapa saya nggak mau menjawab hukum kalau tidak ada dasar kitab? Nanti ngaco nih, nanti dilut. Makanya saya jawab sekarang sudah ketemu. Oh ternyata kalau ada laki-laki memasukkan hasapahnya kepada mulut istrinya, ataupun dia mau memasukkan hasapahnya baru kena doang lalu nggak jadi, itu fala yajib al-ghusl, itu tidak wajib adus. Artinya Pak, wa amal sa'al muskil, bagaimana kalau wandu? Ustaz, wandu itu apa sih? Wandu itu yang punya alat kelaminnya dua, itu namanya wandu muskil. Muskil itu sulit dibedakan. Jadi alat kelaminnya dua, alat kelamin laki-laki ada, alat kelamin perempuan ada. Walaupun sampai saat ini saya belum pernah lihat. Oh pernah lihat ada orang kelaminnya dua, yang perempuannya ada, yang laki-laki ini ada. Itu ada pada agama, namanya khunsa muskil ataupun wandu muskil. Muskil itu sulit dibedakannya. Apakah dia ini jadi laki-laki apa jadi perempuan? Kita megang salaman sama wandu itu batal ke Ustaz, ya tergantung. Kalau dia ketika dipegang sama kita menjadi perempuan, maka batal. Ketika dia pegang dia jadi laki-laki, itu nggak batal. Gimana cara bedain perempuan dan laki-lakinya? Ya gimana yang wandunya?
kencing yang keluarnya dari perempuannya, berarti dia jadi waktu itu jadi perempuan. Ustaz, kan ini mah kencingnya juga sama Ustaz, bareng. Maka ada para ulama kalau bareng kencingnya, maka yang selesai pertama itu yang dihukumin. Kalau yang selesai pertama adalah alat kelamin perempuannya, berarti dia jadi perempuan. Kalau yang selesainya alat kelaminnya laki-laki, dia jadi laki-laki. Itu namanya wadu muskil. Alat kelaminnya dua, alat kelamin laki-lakinya di atas, alat kelamin perempuannya di bawahnya. Itu walaupun sampai saat ini saya belum pernah melihat dan belum pernah mendengar. Tapi dalam agama itu sudah dijelaskan itu ada. Gimana kalau wadu muskil? Wa amal khumsa'al muskil, kata para ulama, kalau wadu muskil itu adalah pala gusla alaihi bi'ilati hasabatihi, dia tidak wajib adus dengan memasukkannya hasabah, wala bi'ilati bi'kubulihi, dan tidak wajib memasukkan bi'kubulihi dalam tubuhnya. Itu wadu muskil. Jadi wadu muskil mah kalau dia memasukkan hasabahnya itu kewajiban adus kepada panci ataupun memasukkan nasabah kepada duburnya, kecuali dipakai dengan orang lain, itu wajib adus. Jadi yang pertama wajib adus yang mustarab, yang dua-duanya antara laki-laki dan perempuan wajib adus, itu adalah di iltiqaul khitana, ini ketemu dua alat yang dihitan. Jelas? Ustaz, apa kalau pakai kondom wajib adus? Ustaz,